Pada kelas 5, tema 5, subtema 3, pembelajaran 1, di SD Negeri Gebangarung 2, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baiklah, seperti biasa Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Yang namanya Ibu panggil jawab hadir. Yang pertama Soleh, Hadir, Bu. Alivia, Hadir, Bu. Arina, Hadir, Bu. Ferry, Hadir, Bu. Noval, Hadir, Bu. Azril, Hadir, Bu. Nabila, Bu. Maila. Bu. Alhamdulillah semua sudah komplit ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, berdoa terlebih dahulu ya. Dipimpin oleh Azril. Ayo Azril, pimpin teman-temannya untuk berdoa. Marilah teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Alhamdulillah. Nah, anak-anak, untuk menambah semangat kita pagi ini, seperti biasa kalian seperti tiap pagi menyanyikan lagu nasional. Coba hari ini kalian nyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Dipimpin oleh Maila. Ayo Maila, pimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu. Marilah teman-teman kita menyanyikan Satu Nusa Satu Bangsa. Satu Ya, bagus sekali anak-anak. Kalian sudah menyanyikan lagu nasional kita. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang simbiosis. Ada yang masih ingat tentang simbiosis yang kemarin kita sudah pelajari? Coba Ibu tanya. Maila, apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan ketergantungan antara makhluk hidup. Ada 3 jenis. Mutualisme, saling menguntungkan. Komensalisme, saling menguntungkan, tidak dirugikan. Parasitisme, saling menguntungkan, rugi. Iya, ada 3. Simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme, simbiosis yang saling menguntungkan. Contohnya kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu diuntungkan karena hinggap dan menghisap nektar dari bunga. Keuntungannya berupa makanan, sementara bunga akan dibantu proses penyerbukannya. Jadi, makhluk hidup itu tidak bisa hidup sendiri tanpa makhluk hidup yang lain. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 5,
subtema 3 pembelajaran 1. Materi pembelajaran kita hari ini adalah hubungan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Lalu menentukan pokok pikiran dari sebuah bacaan non-fiksi. Ibu akan menunjukkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan mengamati gambar, kalian dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem dengan benar. Lalu, dengan mengamati gambar, kalian dapat membuat bagan dan menyajikan bagan tentang hubungan antar makhluk hidup dalam rantai makanan pada suatu ekosistem dengan percaya diri. Kemudian, dengan membaca teks dan berdiskusi kelompok, kalian dapat menemukan dan menganalisis konsep pokok-pokok pikiran yang saling berkaitan pada teks non-fiksi dengan benar. Lalu, dengan membaca teks dan berdiskusi kelompok, kalian dapat membuat dan menyajikan peta pikiran tentang pokok-pokok pikiran dari teks non-fiksi dengan percaya diri. Nah, Ibu menampilkan satu gambar pada layar. Coba kalian lihat, gambar peristiwa apakah ini? Ada yang tahu? Coba Ibu tanya. Novel. Rantai makanan, Bu. Iya, betul sekali. Ini adalah peristiwa rantai makanan. Tepuk tangan dulu, anak-anak. Tangan dulu untuk Novel yang sudah berhasil menjawab. Ini adalah peristiwa rantai makanan. Nah, apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasar urutan tertentu yang terdapat peran produsen, konsumen, dekomposer, atau pengurai untuk kelangsungan hidup. Nah, Ibu punya satu video pembelajaran tentang rantai makanan. Kita saksikan bersama-sama ya. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya, ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk. Ya, baiklah. Setelah kalian melihat video rantai makanan tadi, di sana ada urutan produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Produsen contohnya adalah tumbuhan hijau seperti rumput ataupun padi.
konsumen, contohnya adalah hewan seperti kelinci, tikus, dan elang. Dekomposer atau pengurai, contohnya adalah jamur dan bakteri pengurai. Nah, contoh rantai makanan di darat, yaitu di sawah, padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang diuraikan oleh pengurai. Ini prosesnya ya. Produsen dimakan konsumen satu, dimakan konsumen dua, konsumen dua dimakan konsumen tiga diuraikan oleh dekomposer. Nah, ini ada satu gambar yang Ibu tampilkan pada layar PPT. Gambar peristiwa apakah ini? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Coba kalau begitu Ibu tanya Alif. Gambar apa itu Alif? Jari-jari makanan, Bu. Iya, betul sekali. Jaring-jaring makanan. Tepuk tangan dulu untuk yang lainnya. Ya, betul sekali Alif. Itu adalah jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling terhubung dan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Ibu punya satu video jaring-jaring makanan, kita saksikan bersama-sama ya. Aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ulat. Sementara itu ulat dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ulat akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi jaring. Ya, itulah tadi video pembelajaran tentang jaring-jaring makanan. Nah, dalam jaring makanan ini terdapat beberapa rantai makanan, ya bisa satu ataupun lebih dari satu. Nah, anak-anak coba sekarang kalian diskusikan pada kelompok kalian masing-masing. Coba sebutkan ada berapa rantai makanan. Satu saja sebutkan urutan rantai makanan yang terjadi pada ekosistem ini. Ibu berikan waktu sebentar, diskusikan dengan temanmu. Sebutkan satu rantai makanan yang terjadi dari jaring-jaring makanan di atas. Coba sekarang Ibu minta kelompoknya Maila. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang mati diuraikan jamur. Iya, bagus. Satu lagi, coba Ibu minta kelompoknya Ferry.
Rumput dimakan jangkrik, jangkrik dimakan tikus, tikus dimakan burung elang mati diuraikan cacing. Iya, bagus sekali. Ada beberapa rantai makanan yang terjadi, ya. Ada lebih dari satu. Nah, anak-anak, kemarin Ibu sudah membagikan LKPD di grup WA, LKPD 1 ya, LKPD IPA. Tolong sekarang kalian kerjakan LKPD 1. Coba mana LKPD-nya ditunjukin dulu. Layar, sudah siap? Iya, sudah ya. Kalau begitu, kalau sudah siap, kalian kerjakan ya. Ya. Baiklah, kalau sudah selesai, kita bahas LKPD 1 ya. LKPD IPA. Yang pertama, nih, Ibu bacakan dulu petunjuk kegiatannya. 1. Buatlah sebuah bagan tentang rantai makanan pada sebuah ekosistem sawah. 2. Analisis bagian rantai makanan yang telah kamu buat. 3. Cek lagi hasil kerja kelompokmu. 4. Laporkan hasil kerjamu depan kelas. Nah, Ibu minta perwakilannya kelompoknya Azril. Coba. Azril. Urutan rantai makanan ekosistem sawah. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati diuraikan jamur. Iya, bagus sekali, benar ya. Nah, untuk selanjutnya, urut analisislah bagian rantai makanan yang telah kamu buat. Coba kelompoknya siapa ini? Maila. Tadi sebagai produsen, 2 burung pemakan biji sebagai konsumen, 3 ular sawah sebagai konsumen 2, 4 elang sebagai konsumen 3, 5 cacing sebagai dekomposer atau pengurai. Ya, benar sekali. Nah, untuk tugas selanjutnya, LKPD-nya yang kedua, petunjuk kegiatan. Yang pertama, amati gambar jaring-jaring makanan ekosistem sawah di bawah ini. Kedua, ada berapakah proses yang terjadi rantai makanan pada gambar? Ketiga, analisislah bagian rantai makanan yang telah kamu buat. 4, buatlah urutan rantai makanan yang telah kalian temukan. 5, cek lagi hasil kerja kelompokmu. 6, laporkan hasil kerjamu di depan kelas. Ya, coba. Ibu minta yang pertama, rantai makanan dari kelompoknya Maila. Tadi dimakan burung pemakan biji dimakan kobra, kobra dimakan elang, elang mati pengurai cacing. Ya, bagus, benar sekali. Rantai makan yang kedua, kelompoknya Soleh. Tadi dimakan tikus dimakan ular kobra dimakan elang, elang mati diuraikan cacing. Iya, benar sekali. Sekarang kelompok 3, kelompoknya Azril. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan burung ayam-ayaman, burung ayam-ayaman dimakan biawak, biawak mati diuraikan cacing. Iya, bagus. Ya, baiklah. Selesai mengerjakan LKPD 1 ini, kalian fotokan ya.
lalu kirimkan ke WA Bu Guru. Nah, selanjutnya anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang teks non-fiksi. Masih ingatkah kalian tentang teks non-fiksi? Apa perbedaan antara teks non-fiksi dan teks fiksi? Ada yang masih ingat? Coba Ibu minta Alif. Apa itu Alif perbedaannya teks non-fiksi dan teks fiksi? Teks fiksi belum tentu nyata, tapi teks non-fiksi itu nyata. Ya, bagus sekali. Teks fiksi adalah suatu karya yang menceritakan sesuatu yang tidak ada dan tidak terjadi sungguh-sungguh, sehingga tidak perlu mencari kebenarannya di dunia nyata. Sedangkan teks non-fiksi adalah cerita yang bersifat sebenarnya, fakta, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Contoh dari teks fiksi adalah dongeng, sedangkan teks non-fiksi adalah nama dan kisah pahlawan Indonesia. Nah, dalam teks non-fiksi itu terdapat pokok pikiran. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran disebut juga pikiran utama. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok. Pikiran pokok dalam suatu paragraf biasanya terdapat di awal, dapat di tengah, ataupun di akhir. Nah, Ibu punya satu paragraf, rantai makanan pada ekosistem sawah. Coba sekarang kalian diskusikan pada kelompok kalian masing-masing, cermati paragraf ini, lalu kalian tentukan pokok pikiran pada paragraf ini. Ayo, coba sekarang diskusikan pada kelompok kalian. Tentukan pokok pikiran pada paragraf ini. Coba sekarang Ibu minta Soleh. Apa pokok pikirannya, Soleh? Pada ekosistem sawah terlihat bahwa terjadi proses makan dan dimakan. Ya, benar sekali. Berarti pokok pikirannya ada di awal paragraf ya. Pada ekosistem sawah terlihat bahwa terjadi proses makan dan dimakan. Nah, untuk menambah pemahaman kalian anak-anak, sekarang kalian kerjakan LKPD 2, yaitu LKPD Bahasa Indonesia. Ya, coba sekarang kerjakan. Kita bahas LKPD 2. Sebutkan pokok pikiran dari paragraf 1. Ibu minta Soleh, sebutkan Soleh. Pokok pikiran dari paragraf di atas adalah ketergantungan makhluk hidup dalam sebuah ekosistem. Iya, benar sekali. Sekarang paragraf 2. Kelompoknya Alif. Jadi energi dialirkan dari produsen kepada konsumen di dalam rantai makanan. Iya, betul. Sekarang paragraf 3 kelompoknya Maila. Setiap komponen yang ada dalam jaring-jaring makanan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Iya, benar sekali. Nah, selesai kalian mengerjakan ini, tolong nanti difotokan lalu dikirimkan ke WA Bu Guru ya. Nah, baiklah selanjutnya. Setelah kalian mengerjakan LKPD 2, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, rantai makanan tadi adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup dalam sebuah ekosistem. Kedua, jaring-jaring makanan
adalah gabungan dari rantai makanan yang saling terhubung dan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Kemudian pokok pikiran. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran pokok dalam suatu paragraf biasanya terdapat di awal, bisa di tengah, atau di akhir paragraf. Nah, untuk menambah pemahaman kalian, kemarin Ibu sudah membagikan soal evaluasi. Sudah ya? Sudah dibagikan? Coba sekarang Ibu mau cek mana soal evaluasinya. Iya, bagus sekali. Nah, sekarang kalian kerjakan soal evaluasinya. Ibu berikan waktu, nanti kita bahas. Ayo, kerjakan. Baiklah, sudah selesai ya. Kita akan bahas soal evaluasi. Alivia, coba bacakan soalnya nomor 1, Alivia. Jika populasi tikus bertambah, maka yang terjadi pada populasi ular adalah... Ya, jawabannya apa? Jika populasi tikus bertambah, maka populasi ular bertambah. Iya, betul sekali. Sekarang nomor 2, Soleh. Yang berperan sebagai konsumen 2 pada jaring-jaring makanan di atas adalah B. Ayam, katak, dan ular. Ya, betul. Sekarang nomor 3, Noval. Yang berperan sebagai konsumen puncak dalam jaring-jaring makanan di atas adalah B. Ular dan ayam. Iya, betul. Nomor 4, Soleh. Pokok pikiran di paragraf di atas adalah ketergantungan makhluk hidup dalam sebuah ekosistem. Ya, betul sekali. Jawabannya C ya. Sekarang nomor 5, coba sebutkan. Maila. Pikiran utama yang terdapat pada paragraf ke-1 adalah A. Perubahan yang tiba-tiba akan berdampak terhadap perusahaan. Iya, bagus. Nah, setelah ini coba nanti difotokan ya soal evaluasinya, lalu kirimkan ke WA Bu Guru. Nah, anak-anak, setelah kalian mengerjakan soal evaluasi tadi, Ibu akan menanyakan bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran kita hari ini? Iya, bagus sekali. Senang ya? Iya, alhamdulillah. Nah, anak-anak, pesan moral dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita harus menjaga keseimbangan ekosistem alam. Kedua, kita juga harus melestarikan hewan dan tumbuhan sesuai habitatnya agar tidak terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Nah, pelajaran berikutnya tolong kalian pelajari di rumah tentang perubahan dalam jaring-jaring makanan. Nah, sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, sebelum kita tutup, coba Azril pimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Marilah teman-teman kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran saya. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.